Bukhari, nomor kalih kitab Muslim. Jadi yang disepakati ulama setelah kitab buah oleh ahli sunnah, oleh ulama seluruh dunia, kitab sing sahih Bukhari kalian apa? Muslim. Ya, Bukhari itu rata-rata dicetak 4 jilid, nak Muslim kali jilid. Ini yang badhe kula terangaken masalah-masalah kebenaran yang malah menjadi tragis untuk agama. Kesalehan-kesalehan yang justru menjadi tragis bagi napa? Agama. Niku zaman Rasulullah disebut kaum Khawarij. Tiang-tiang Khawarij niku saleh kok. Sedina-dinane mau deres Quran tok salat kok. Wes deres Quran salat, deres Quran salat. Wes pokoke ora tau ora salah. Darani wong zina ya kafir, darani maling ya kafir, darani koruptor gitu kok. Kafir. Kok dekne ku saleh. Saleh ibadah wajib, ya saleh ibadah napa? Sunat. Tapi jare Kanjeng Nabi saleh sing model ngene wajib diperangi. Mana ngeron kiai saleh nemen-nemen niku malah salah. Karena apa? Ini bahaya bagi agama. Saleh nak berlebihan itu bahaya bagi apa? Agama. Sama tak ceritani. Kelompok Khawarij itu lahir yang teridentifikasi oleh sejarah dan sudah diramalkan oleh Rasulullah. Niku zaman Ali. Dan yang paling banyak mendapat khitab tentang Khawarij adalah sinten Sayyidina. Ketika Ali perang dengan Muawiyah dan karena perang maka saling bunuh, saling tikam, saling menghujat. Orang-orang soleh itu risih. Roh Ali yo risih. Jarene pemimpin Islam, tokoh kok penggaweane perang ngrasani wong tukaran. Roh Muawiyah ya risih. Jare wong soleh pemimpin kok pegane perang rasani. Artinya dia terus merasa paling soleh dibanding Ali, dibanding napa? Muawiyah. Kene darane Ali ya gento, darane Muawiyah ngene apa? Gento. Darane Ali ya kafir, darane Muawiyah. Akhirnya kelompok ini meyakini bunuh Ali ya ibadah, bunuh Muawiyah ya napa? Ibadah. Akhirnya kelompok ini orang-orang soleh yang keluar dari tatanan Ali juga keluar dari tatanan Muawiyah. Walhasil akhirnya bikin gerakan untuk anti Ali, untuk Umayyah. Bahkan ketika Sayyidina Ali kirim pasukan ke mereka, sedang deres Quran. Sauri-sauri buat deres Quran, poso, tahajud, enggak pernah salah. Tapi Kanjeng Nabi, makanya ini aja sampai salah paham. Dipeseni Ali, dipeseni, nak ono kelompok ngono kon merangi. Sause iqamatil hujjah, sause mendapat penjelasan. Iki ampun nganti salah paham. Sampeyan salah paham neraka tenan. Bener nih malah. Ini masalah paling sensitif dalam sejarah Islam. Mergo ngadepi podo-podo wong Islam, bahkan wong Islam soleh. Jadi kita ngadepi wong napa? Soleh. Kalau ingin ngaji teng Bojonegoro, nggih kula anggere setua akhir bulan teng Bojonegoro. Tadi malam masih teng Bojonegoro. Dik dalu nggih kula terangaken masalah Khawarij. Kenapa Khawarij ini menjadi bahaya? Karena kesalehan yang tidak punya perhitungan. Jadi soleh tapi goblok. Misalnya ngeten, kalau contohnya ngeten teng Bojonegoro, teng mriki, teng Putih-Putih kalau contoh. Misalnya tentang perempuan itu dianggap fitnah. Semua tragedi sosial karena perempuan. Wong nakal lali anak bojo mergo katut wedoan. Kiai lali kitabe krana katut napa? Wedoan. Pejabat lali tugas kewajibane katut napa? Wedoan. Sehingga kesalahan yang namanya perempuan itu divonis semuanya serba hitam. Harus dijauhi, harus apa? Tapi yang dia tidak menyadari, kesalahan ini tanpa perhitungan. Ketika wong soleh menjauhi perempuan, ini artinya perempuan didekati wong dolim. Dan produksinya mesti produksi wong dolim. Misalnya kok Mustafa soleh, bojo muk sitok, orang arah wani nambah. Anak muk loro. Artinya umpama Mustafa iki soleh, mau nglahirno wong soleh loro. Sementara wong dolim produksi kedoliman besar-besar. Ning dalan-dalan rabi, ning dalan-dalan dia anak. Liwat bojone, selingkuhane, perkosaane. Berarti produksi dolim jauh lebih cepat. Produksi dolim cepat, produksi soleh lambat. Paham ya? Mulane wong kok janggal poligami ora pati ulama. Nek soal rawani wedi bojo jujur wae. Tapi ora usah ngait-ngaitno agama salah dalam konsep poligami. Mergo produksi dolim mesti cepet. Jajal wong dolim sitok nyelingkuhi wong pira. Paham ya? Hasil selingkuhan dia anak, hasil bojo sing nganggo surat nikah dia anak, hasil perkosaan dia anak. Produksi kedoliman yang cepet. Produksi soleh lambat dia anak loro ora iso ngeki mangan. Paham ya? Artinya andekan kesalehan ini terus main pukul rata menjauhi perempuan karena ada fitnah, ada masalah. Toh wong dolim tidak menjauhi perempuan, maka rahim perempuan hanya melahirkan produksi kedolim. Begitu juga menyangkut harta.
Wong kudu ado duwe, ado macam-macam. Sing sugih wong dolim, mergo ora menghindari harta. Sing saleh kuwere. Sing dolim dhe karyawan wae. Iso gawe kelompok niklab, kelompok macam-macam kelabing, kelompok senam sing aneh-aneh. Sing saleh kuwere, kok gawe kelompok, nggo nguripi awake dhewe mengkas mengki. Paham? Sehingga kesalehan anti harta punya akibat begini, nanti ke depan punya akibat. Begitu juga menyangkut pangkat. Sing dolim kompetisi kepengen jabat, akhirnya jadi bupati, wakil bupati, DPR. Sing soleh malam belesek, ketua RTW apa aja. Paham? Padahal dalam undang-undang tentu yang menentukan yang punya otoritas. Sing di otoritas dolim kah? Kabeh. Akhirnya pornografi gak kriminal, semua kesalahan gak kriminal. Sing soleh belesek, RTW apa aja. Delek ning gunung wis wae wong, gasap dekne moh ora pusing. Nah, kesalehan khawarij itu nanti punya akibat demikian. Andikan ditoleransi punya akibat demikian. Maka Nabi pesan ning Ali, orang itu harus kamu lawan, bahaya bagi agama. Kelompok kesalehan sampai menghancurkan sendi-sendi kehidupan itu harus dibunuh. Karena bahaya bagi agama. Kesalehan tapi bikin kekacau. Nah itu khawarij. Pulau berkali-kali istikharah. Kenapa seorang Rasul yang terhormat? Ya, kenapa seorang Rasul yang terhormat oleh Allah Subhanahu Wa Taala disifati resmi di sorihil alfat ya dalam teori usul fikih kalau soreh itu layak balul mafhum harus difahami demikian. Artinya tidak mungkin salah karena lafadznya apa eksplisit apa soreh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah ngutus seorang rasul kecuali punya tradisi ya doyan sego. Layak kuluna tamu ya doyan mangan. Wayam sunah fil aswaq seneng mlaku-mlaku ning pasar. Paham? Wayam sunah fil aswaq maknane seneng mlaku-mlaku teng napa? Kula nu berkali-kali ngaji teng Sarang, padahal Sarang daerah basisnya pesantren. Saya itu ngomong bahwa seorang ulama itu wajib kadang-kadang jalan-jalan di pasar, ning terminal wae ning dalan-dalan, sing wong akeh. Kenapa? Karena kalau seorang ulama, seorang nabi, seorang wali, orang-orang soleh itu tidak mengakui proses sosial yang bernama transaksi B, itu akan bahaya bagi agama. Dia akan bahaya bagi agama. Sekarang tidak ada kriminalitas pencurian, penggarongan, penyabutan, pengemplangan dan sebagainya itu baru kayak pasar. Karena pasar ini masih sesuai fitratallahi allati fataran nasa alaih. Di mana manusia ingin memiliki sesuatu harus lewat transaksi. Nah, kepengen untuk gedang goreng kudu tuku lewat transaksi. Kepengen untuk gula ya harus tuku lewat transaksi. Ingin memiliki sesuatu juga harus beli lewat transaksi. Dengan demikian ada ketertiban umum. Lah, memiliki sesuatu ingin lewat transaksi itu fitrah Allah, sunnah manusia. Karena mereka risih dengan yang namanya maling, garong, jambret. Coba kalau tidak ada pasar, orang ingin mendapat sesuatu lewat garong, lewat menjahat dan sebagainya, maka dunia akan kacau. Dan tugas seorang rasul adalah mengakui proses fitrah, proses kultur manusia yang sudah benar, yaitu ingin memiliki sesuatu lewat transaksi. Karena ini menjadi stabil, negara menjadi stabil, komunitas menjadi stabil. Sebab itu Allah dawuh wa khalawul bi'a wa harramat riba. Allah sangat menganjurkan yang namanya transaksi. Yaitu orang memiliki sesuatu lewat apa? Transaksi. Kenapa Rasul sampai didesain sedemikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau enggak, nanti agama dikira hanya urusan iktikaf, urusan tahajud, urusan qiyamul lail, urusan puasa sunnah. Padahal ciri utama agama adalah satu ibadah mahdhah, ada sholat, sujud. Nomor dua muamalat, ibadah sosial. Dan muamalat ini tertib karena orang kalau memiliki sesuatu ingin lewat transaksi, bukan jalan pintas nyolong atau enggak. Nah, proses agama yang kedua ini diakui oleh para rasul lewat mereka itu yo gelem dagang di pasar. Semua nabi punya sejarah sebagai pedagang. Nak sing ora dadi pedagang koyo wali-wali abdal, sing penting seneng ning pasar. Mulane kula bolak-balik, kula teng Sarang wani matur, nek ana kitab kok nerangno ning pasar Gugura Muruk iku sing aran rapati ngalim, mesti rapati ngalim. Kliru. Wong ayate sore kok ditentang, kecuali ayate mafhum lho. Wayam sunafil asfaq ayate napa? Sorry. Dalam semua tradisi keulamaan tentang ayat sorry itu tidak bisa. Kalau mafhum mungkin yang mafhum salah, tapi kalau sorry tidak bisa. Wayam surah apa?